Malam ini kami akan mengajak Anda ke istana Portugis yang jarang dilihat orang. Kami hampir tak percaya saat masuk melihatnya. Tapi begitu kami mulai mengungkap sejarahnya, kisah istana ini menjadi semakin mendalam. Perkebunan ini bermula dari keluarga Barros, nama pertama dalam sejarahnya. Kemudian keluarga Pereira mengambil alih dan mengubah properti ini menjadi sebuah perkebunan komersial. Istana ini resmi berdiri akhir 1400-an dengan bukti benteng di lokasi ini sejak 1100. Kemudian pada abad ke-17 tempat ini berkembang menjadi sebuah perkebunan yang lebih bersifat hunian, mengubah struktur pertahanan lama menjadi istana keluarga yang sesungguhnya. Yang paling menarik perhatian kami adalah agama mereka. Keluarga ini sangat taat. Sejarah menunjukkan bahwa keturunannya diarahkan hidup religius dan jejak masa lalu itu masih terasa hingga kini. Detail kapel, benda, dan penataan ruangan di rumah ini menunjukkan tujuan rumah untuk tampak saleh. Namun nama mereka tidak luput dari noda. Istiwa skandal agama terkait dengan istana ini dan banyak yang percaya bahwa hal itu menandai awal kejatuhan keluarga tersebut. Hal ini akan dibahas lebih lanjut selama penjelajahan. Properti ini telah ditinggalkan 5 tahun, dan sejarahnya masih tersimpan di dalamnya. Satu-satunya cara aman bagi kami untuk menjelajahi tempat ini adalah pada malam hari. Karena pada siang hari, orang-orang bekerja di ladang dan di sekitar tempat ini. Ini istana bangsawan Portugis yang terbengkalai, tapi sekitarnya tidak. Ini akan menunjukkan kepadamu pukul 2.18 malam. Apa yang kami lakukan untukmu, tapi apa yang ada di dalam sini, ini akan buatmu tercengang. Saya sangat antusias untuk ini, salah satu alasan saya ikut ke Portugal. Jadi, mari kita lihat. Tempat ini gila, pasti ada hal-hal yang luar biasa di sini. Ayo kita coba cari tahu juga cerita tentang orang-orang ini. Menurut saya, ini seperti rumah pertanian abad ke-17 atau 18. Kemungkinan besar, kurasa, saya tidak tahu. Setidaknya berusia beberapa ratus tahun. Anda bisa melihatnya dari bahan konstruksi yang digunakan, dari susunan batu di dalam tempat ini. Juga dari listrik yang ditambahkan. Dulu, saat tempat ini dibangun berabad lalu, listrik memang belum ada. Tapi seperti banyak keluarga bangsawan, keluarga ini juga tidak terkecuali. Mereka kemungkinan besar bergerak di bisnis anggur. Dan melihat tangki-tangki yang ada di sini, terutama yang baru, sampai baru-baru ini, masih ada anggur yang diproduksi di tempat ini. Ya, saya rasa mungkin hingga sekarang. Oke, apakah itu untuk mengeringkan sesuatu? Ya, Tepat sekali, dari situ. sosis, bawang putih, bawang merah, atau apapun yang perlu dikeringkan. Maksudku, sosisnya itu seperti... Ini adalah ruang bawah tanah biasa seperti yang bisa kamu lihat. Tidak banyak isinya. Kecuali saat aku masuk ke sini, aku melihat ada ruang penyimpanan anggur di ujung sana. Di sini tentu saja. Apa artinya istana yang indah tanpa ruang penyimpanan anggur? Benarkah? Di bagian belakang masih ada beberapa botol. Ini bukan anggur buatan mereka sendiri. Saya pikir tidak. Mungkin itu botol yang mereka kumpulkan untuk diisi anggur buatan sendiri. Oke, mari kita lanjutkan dari ruang bawah tanah. Sekarang kita akan melangkah masuk ke istana. Dan sebuah dapur. Ruangan pertama yang Anda masuki setelah keluar dari lumbung atau ruang bawah tanah sebenarnya adalah kamar tidur, kemungkinan besar kamar tamu. Melihat tempat tidurnya sendiri, Itu cukup sederhana. tempat tidurnya sangat polos kan? Ya, dan sangat tidak biasa ada di tempat ini. Ya, Ada tempat tidur jauh di bawah sini. aku belum pernah melihat kamar tidur di ruang bawah tanah sebelumnya. Ini memang aneh. Dibuat seperti ini, terutama dulu. Di istana mewah ini,
Ruang bawah tanah tidak dibangun untuk kenyamanan, melainkan untuk bekerja, dikelilingi tangki anggur, penyimpanan, dan alat produksi. Tempat tidur sederhana pun jadi masuk akal. Seseorang harus berada di dekat sini untuk memantau suhu, fermentasi, pompa, kebocoran, dan waktu, seringkali semalaman. Orang yang tidur di sini pasti kepala gudang atau pekerja malam terpercaya. Mereka tidak pernah menempatkan tamu di ruang bawah tanah. Tapi ini kamar tidur yang bagus. Apakah kamu sudah melihat kursi di pojok sini? Itu kursi yang luar biasa. Kerajinan kulitnya hebat. Ya, dan di sini tentu saja seperti biasa penggambaran Maria yang luar biasa. Wow, inilah dia. Awalnya saya bilang kereta kuda, padahal ini tandu. Ya, Saya yakin ini tandu abad ke-18. saya kurang yakin waktunya, tapi ya sekitar itu. Saya melihat beberapa benda berbeda yang saya yakini berasal dari abad ke-18. Dan biasanya ada dua orang yang membawa salah satu bangsawan yang tinggal di tempat ini, di dalam tandu ini. Ayo. Sebenarnya mereka tidak terlalu tinggi, saya bisa lebih tinggi dari mereka. Pernahkah kamu melihat hal seperti ini? Tidak, kamu tidak melihat ini setiap hari. Saya rasa tidak, benar? Hei, ini keren kan? Saya merasa seperti bangsawan duduk di dalam sini, tapi ini untuk dua orang. Sangat kecil. Ya, ini alat transportasi mereka, terutama bagi bangsawan. Orang-orang lain bepergian. Itu luar biasa. Dan juga orang miskin yang harus benar-benar mengangkat mereka di kedua sisi. Itu pasti berat. Apalagi jika di dalamnya ada orang berat. Oke, biar aku coba angkat sedikit. Tidak seberat itu. Ya, tapi bayangkan jika ada orang di dalamnya. Duduklah. Tidak. Tapi ini benar-benar penemuan luar biasa, benda bersejarah. Wow. Dan sekarang kita berada di aula masuk tempat ini, aula masuk di lantai bawah. Benar? Ya, Saya suka sekali. Masih ada yang harus dilihat, ini bukan yang terakhir. Ikut saya. Haruskah kita langsung ke sisi ini? tidak, mari kita simpan dulu. Oke, kamu harus menunggu sedikit lebih lama di video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya karena video ini gila dan kami mengambil risiko demi kalian semua. Oke? Lihat ini. Hal pertama yang menarik perhatian saya saat masuk ke sini adalah langit-langitnya. Dan hanya di Portugal ada langit-langit seperti ini. Ini bentuk segi 8 atau 6. Bukan segi 8, tapi bentuknya lebih panjang. Ini unik, selalu dari kayu dan umumnya tidak dicat, benar? Iya, Tapi yang satu ini memang dicat dari sananya. di bawahnya terdapat meja makan besar milik keluarga sebelumnya dengan 6 hingga 8 kursi di bawahnya. Pesta makan malam istimewa pernah diadakan di sini. Rasanya seperti zaman pertengahan. Itu juga yang saya rasakan dari suasananya. Ya, tapi saya cukup yakin memang begitu. Oh, maksudmu lampu gantungnya? Seluruh istana bergaya abad pertengahan dan di sini kamu bisa melihatnya langsung. Saya rasa ini barang asli karena baru dikonversi ke listrik. Lemari yang sangat besar. Masih di sini, lihat semua atau sebagian besar porselen. Ya, kebanyakan itu keramik, bukan porselen. Piring-piring di dinding, seperti biasa ada pedang kuno di atas sana, dan lebih banyak lemari built-in. Tertutup, ini tertutup, ya aneh. Lihat tempat ini. Saya juga suka meja samping di sini, dengan kaki emas dan lempeng marmer di atasnya. Lihat ruangan ini, wah luar biasa.
Ini juga luar biasa, semacam ruang baca atau kantor. Ya, benar. Kami masih belum yakin apa pekerjaan orang-orang ini. Seperti yang kami katakan sebelumnya, kemungkinan besar mereka orang kaya dan hanya memproduksi anggur. Di sini ada perpustakaan kecil lengkap dengan semua bukunya. Benarkah ada lambang di sini? Terlihat seperti desain dekoratif bergambar wanita, tapi memang indah. Benar-benar indah. Ya, mejanya khas Portugis. Mereka pasti tidak punya bola-bola seperti itu di furniturnya. Aku juga sulit menjelaskannya. Mungkin terdengar aneh. Tapi aku mengerti maksudmu. Menurutku itu sangat Portugis. Biasanya terlihat di ranjang, jarang di furnitur. Oh, Di sini ada foto pertama yang kita temukan, keluarga yang sangat berkelas. oh ya, Mereka semua didandani dengan sempurna untuk foto ini. Saya suka ruangan ini, tapi lihat ini, apa artinya tempat yang begitu penting dan mulia tanpa kapel pribadinya sendiri? Melalui penelitian lebih mendalam tentang sejarah keluarga, kami menemukan bahwa sebuah mukjizat diduga direkayasa di sini beberapa dekade yang lalu. Keluarga itu mengklaim patung di kapel kadang menangis, seperti patung terkenal yang menarik peziarah dunia. Kabar cepat tersebar, pengunjung berdatangan, sumbangan mengalir, semuanya berjalan lancar sejenak. Kapel itu memberi keluarga tersebut otoritas, dan tanah warisan itu mendapat manfaat dari prestisnya, tetapi kemudian hal itu menjadi bumerang. Rumor itu menarik perhatian orang luar, para skeptis, dan seorang pastor yang mulai bertanya, keluarga itu tak mampu mengendalikan situasi. Narasi mukjizat runtuh, dan di komunitas ini, jika imanmu dianggap sandiwara, reputasimu takkan pulih. Ini indah dan masih sangat utuh. Kapel ini penuh warna cerah. banyak kontras di sini. Langit-langitnya juga dilukis dengan indah, biru muda dan kuning. Bagaimana prosesnya? Apakah hanya untuk berdoa atau ada imam yang datang ke sini? Saya yakin tidak ada imam yang datang, ini hanya untuk itu. Siang hari, jika ingin berdoa, Anda dapat datang dan memakai ruangan ini untuk berdoa secara pribadi. Wah, tamu atau anggota keluarga juga bisa menggunakannya. Ya, semua orang yang datang. ada beberapa teks keagamaan di atas sini, hal ini jarang ditemukan. Oke, mari kita lanjutkan. Tempat ini seperti labirin, jalannya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan saya sedang mencoba mencari jalan di sini. Kita sudah melihat sekilas dan berjalan melewati ruangan-ruangan. Ini adalah sesuatu yang biasanya kita lakukan saat menjelajahi suatu tempat. Hanya melihat-lihat sebelum kita benar-benar mulai merekam. Ya, wow, apa ini pemecah kacang? Oh, ya? Ya, ini adalah pemecah kacang dengan pegas. Aku hanya melihatnya sekilas. Ini pertama kali aku melihatnya di tempat terbengkalai. Belum pernah melihat hal seperti ini. Aku suka itu. Itu sangat indah. Menurutku ada orang yang bekerja di sini. Seperti kalau mereka punya banyak kacang, ya itu terdengar aneh. Mereka akan memecahkan semuanya di sini, lalu memasukkannya ke keranjang. Menurutku itu keren. Mungkin ini ruang penyimpanan makanan tempat kita berdiri sekarang. Kemungkinan besar. Gelasnya masih di lemari. Aku suka mereka selalu rapi di gantungannya. Secangkir teh, Tuan? Masih banyak kursi yang tersisa. Hei, di belakang ada beberapa botol anggur. Di sini kita masuk lorong. Kamu tahu apa yang indah? Barang yang kamu pakai itu, Oh, kamu memperhatikannya? tentu saja. Terima kasih, Pak. Saya pakai Bros of Decay merch yang keren dan pas. Lihat hoodie Explorer itu. Kalau mau seperti kami, pakai hoodie Explorer. Semuanya. Kunjungi brosofdecay.com, tautannya ada di deskripsi, cek merchandise yang kami buat. Dan jadilah penjelajah sejati seperti kami. Ini cara terbaik mendukung channel ini dan membantu kami menjalankan misi seperti ini untuk menjelajahi tempat-tempat tersebut.
Kursi ini sudah usang, tapi saya suka cara pembuatannya dengan balok-balok besar seperti ini. Ya, balok granit besar seperti ini. Oh, ini lampu luar atau dalam ruangan. Entah siapa yang tahu. Dan ada begitu banyak ruangan kemana-mana, sampai saya tidak tahu harus kemana lagi. Tapi saya akan pergi ke kanan saja. Di sini kita masuk ke ruang tamu lain, dan ini terasa lebih seperti ruang tamu dengan ukuran yang lebih wajar. Ya, Ruang yang sedikit lebih nyaman, yang sering Anda lihat di kastil dengan ruangan-ruangan besar, orang-orang cenderung lebih suka ruangan kecil. ya, rasanya lebih pribadi. Sedikit lebih nyaman, sedikit lebih bersahabat. Tapi tetap sangat Portugis. Ya, lihat punya benda seperti ini di ruangan ini. Dan lihat keran yang benar-benar terbuat dari batu di ruangan ini. Ini tampak seperti dari keluarga, kan? Oh ya, bisa jadi. Aku merasa pernah melihat ini sebelumnya. Di sini kita punya foto lawas lainnya, kemungkinan besar salah satu anggota keluarga selain kamu. Permadani di dinding. Ini adalah permadani batu, sepertinya menggambarkan para Templar di sana. Iya, Seorang gadis muda mungkin duduk di luar gedung. Dan ada anak kecil juga, jadi kami yakin ada ahli waris gedung ini. Tidak sepenuhnya jelas bagi kami mengapa tempat ini ditinggalkan dan sudah berapa lama tempat ini ditinggalkan. Di sini ada perpustakaan yang terbuat dari batu. Itu luar biasa. saya ingin sekali memiliki ini di rumah saya di sini. Gadis muda yang sama itu kembali dan anak yang sama juga. Dan saya kira mereka sedang duduk di dalam gedung. Di sana sebuah ruang makan berukuran manusia, meja makan juga. Saya suka berjalan di tempat seperti ini, terasa seperti kembali ke masa lalu. Tante saya. Dan ada kamar tidur dengan tempat tidur luar biasa. Apakah itu? Itu sandaran tempat tidur yang dicat? Ya, semuanya dicat. Ya Tuhan, Ini memiliki detail yang sangat rumit. itu adalah sebuah karya seni. Di kamar tidur ini, lihat ukuran langit-langitnya, aku baru sadar. Itu sangat tinggi. Jika diubah ke meter, aku rasa tingginya sekitar 6 meter ya. Sekitar segitu, sekitar 20 kaki seperti itu. Langit-langit kamar yang terlalu tinggi cukup merepotkan karena sulit dihangatkan. Dan bergema serta kurang nyaman. Menurutku, mereka membangun tempat-tempat ini demi kemegahan tanpa memikirkan kepraktisan. Ya, ini surat untuk keluarga bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu. Banyak hal keagamaan. Lihat itu. Buku-buku keagamaan dan barang lain berserakan di lantai. Tentu saja ada peti. Tempat Portugis pasti punya peti. Oke, ayo pergi. Ada pintu masuk lain ke tempat ini. Ya Tuhan, aku belum pernah ke ruangan ini. Ini tampak seperti kamar tidur baru dan baru dipakai. Oh, itu keren sekali. Kamu tahu ini apa? Ya, Buat yang belum tahu, ini adalah meja permainan. Dan setiap segitiga di meja ini bisa dilipat keluar lalu membentuk permukaan yang rata sehingga kamu bisa bermain kartu atau permainan lain yang kamu inginkan. Kursi-kursi di sampingnya juga sangat unik. Sandaran punggungnya sangat tinggi. Ya, ini memang ruangan terakhir di rumah yang tersisa. Di sisi ini kita punya obat-obatan. Yang ini dari tahun 2022. oh, dan kalau kamu lihat di sana ada masker, jadi mungkin ini setelah COVID. Kamu pikir ini ditinggalkan setelah COVID? Ya, pasti begitu.
benar, rasanya seperti itu karena masker dan lainnya. Tapi itu sangat baru terjadi. Aku suka meja rias ini. Melihat barang-barang di ruangan ini, kita yakin tempat ini baru ditinggalkan beberapa tahun. Oke. Bahkan jika ini baru ditinggalkan selama beberapa tahun, kenapa tempat ini sudah terbuka dan rusak? Tidak, bukan rusak. Mungkin pada suatu waktu hanya penjaga yang datang atau entahlah. Lengkungan besar. Ruangan ini sangat istimewa. Ini langit-langit tertinggi di rumah dan dapur ini sepenuhnya terbuka. Menurutku keren banget. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat ruangan seperti ini sebelumnya. Ini sangat besar. Tingginya sekitar 15-20 meter. Tidak, itu persisnya. Ya, itu agak berlebihan, tapi minimal 10-12 meter. Jadi lebarnya sekitar 9-12 meter. Dan semua asap akan naik dan keluar melalui bagian atas di sana. Karena ada semacam cerobong di bagian atas. Ini gaya membangun yang sangat kuno. Dan satu hal yang harus kita sebutkan, bahwa ini sebenarnya adalah menaranya. Ini sebenarnya adalah sebuah menara. Ya, kamu benar. Lemari masih penuh dengan piring dan makanan. Dan kemudian di sini kita punya perapian terbuka, tempat memasak terbuka, di mana rantai-rantai akan digantung dan panci-panci digunakan untuk memasak. Kamu juga punya oven di belakang sana. Dapur tradisional seperti ini sulit ditemukan. Ya, Ketel teh besar di atas sini. Ada lemari tanam di sini untuk menyimpan panci dan wajan. Wow, saya pasti ingin melihat dapur ini saat beroperasi penuh. Itu pasti berarti sesuatu yang luar biasa, bahkan ajaib. Apakah kamu sudah melihat ukuran bangku ini? ya, ini juga sangat besar dan jelas dari zaman pertengahan. Itu bangku zaman pertengahan. Kenapa semua benda saat itu sangat besar? Mungkin hanya sekadar pamer saja. Pamer dengan cara tertentu. Dan dulu, orang-orang juga jauh lebih kecil, jadi mereka terlihat makin kecil dibandingkan bangkunya. Dan kemudian di sini ada pantry lain di bawah tangga. Ya, kami sudah menunggu dan menunda ini. Oke, lantai-lantai yang berisik ini. Lihat ini. Ada satu tandu lagi di rumah ini, dan menurutku yang ini bahkan lebih cantik. Tandu ini bukan hiasan, melainkan kursi tandu dengan tujuan khusus. Kabinnya yang tertutup dengan tirai dan interior kain dirancang untuk privasi dan ketenangan, bahkan saat melewati medan curam atau akses sulit. Tiangnya tetap terpasang, menandakan tandu ini disimpan siap pakai, bukan dibongkar. Kursi-kursi ini terkait rumah tangga berpangkat tinggi dan kalangan gereja. Di istana seperti ini, kursi menandakan kedatangan resmi dan kepergian diam-diam. Kursi-kursi ini mulai digunakan meski sebelumnya sudah dipakai di Asia dan wilayah lain. Di Eropa dan Barat, kursi mulai digunakan sekitar abad ke-14 hingga ke-16. Kursi-kursi ini mulai umum pada abad ke-17 dan dipakai sampai abad ke-19. Dan alasan Anda mungkin berpikir, mengapa tidak menggunakan kereta kuda yang lebih cepat dan lebih nyaman? Adalah karena jalan-jalan di Eropa belum benar-benar diaspal dengan baik sampai Hanya berupa batu bulat. batu bulat, jalan kecil. Jika Anda seorang bangsawan dan pergi ke suatu tempat di kota, mereka memakai tandu untuk mengangkut orang. Oh, dan ini adalah kulit yang dicat. Ini adalah kulit yang dicat. Apa ini kayu? Tidak, Tidak, ini kulit. semuanya terbuat dari kulit. Ya, dan semuanya dicat. Wow, Kamu bisa lihat, ini seperti dipaku. ya Tuhan, menemukan hal seperti ini.
Saya tak menyangka menemukan benda bersejarah ini. Tidak, saya juga tidak. Saya bahkan belum pernah melihatnya di luar tempat terbengkalai. Oh, Kalau ada orang dengan ukuran pas di dalam, kamu tak akan melihatnya. Itu akan sangat membebani pundaknya. Tapi tandu itu ada di tengah ruangan, dan kita belum membahas ruangannya. Ya, ada senjata yang tergores di langit-langit. Kamu melihat itu kan? Karena orang-orang ini bangsawan, dan mereka suka memamerkannya, dan langit-langit ini benar-benar luar biasa. Kayunya benar-benar menjorok ke dalam dinding, ya, sudut-sudut segitiga ini indah. benar-benar menciptakan suasana baru di ruangan. Juga, kayunya agak tidak sempurna. Aku sangat menyukainya. Oh ya, Papan-papannya tidak disusun dengan rapi. it's Aku ingin melihat cara mereka membuat ini. Menurutmu, lemari-lemari yang kita lihat di sini juga berasal dari zaman abad pertengahan? menurutku ini agak baru. Ya, Melihat besi tempa yang halus pada engsel dan lubang kuncinya, menurutku ini lebih mirip abad ke-18. maksudku, bisa jadi kamu benar? Wow. Ya, aku benar-benar bisa percaya itu. Mungkin sudah sering dipugar, tapi ya sudah. Semua barang di sini benar-benar antik. Lihat, tangga berusia 120 tahun Seperti yang tergeletak. di sini. Ya, dan di sini kita punya beberapa foto yang tertinggal. Hei, tapi ini yang terbaru, sangat baru. Dan bukankah ini pria yang sama? Saya rasa tidak. Kapan dia meninggal? Eh, Tidak ada tanggalnya. Oh, 1945. Bukan, mungkin itu ayahnya. Ya, Ini orang-orang yang tinggal di sini, terlihat seperti bangsawan, terutama pria itu. Wajahnya tampak sangat serius. maaf. Wow, itu lampu yang indah. Peti itu, ya Tuhan. Bahkan ada laci di bagian bawahnya. Apakah itu asli? Oh ya, Ya, itu asli. Aku bahkan tidak tahu cara membuka ini. dengan kunci. Mungkin ya, Tarik pakai kunci atau alat lain. sama seperti yang di tengah. Ya, kunci besar. Karya yang luar biasa, karya yang indah. Sekarang kita hanya perlu mengenai sesuatu. Ini ada capnya. Kemungkinan besar buatan tangan. Lampu dindingnya luar biasa. Ini terasa sangat kuno. Naga? Kenapa tidak? Kelihatannya seperti naga anjing. Naga anjing. Di sini juga ada area duduk indah dengan meja, tangga, dan kursi di sekitarnya. Ini lebih seperti ruang makan formal. Menurutku ini ruangan yang benar-benar indah. Juga nikmati tirai yang ada di sekelilingnya. Namun, yang paling kami nikmati di sini adalah tandu, berdiri di tengah ruangan. Sungguh sebuah karya seni. Sebuah karya seni. Istana ini tak ada habisnya, terus berlanjut dan berlanjut, dan setiap ruangan penuh dengan barang-barang. Lihat ini, Apa ini? lemari itu. Oh wow, itu keren sekali, isinya penuh dengan jubah imam. Wow. Kamu kira ada imam di rumah ini? Mungkin Ya, semua barang-barang keagamaan yang sudah kita lihat sejauh ini. ya sangat mungkin sekarang. Bahkan ada salib di sini. Ho. Maksudku masuk akal kalau ada seorang pastor di sini. Tempat ini penuh kejutan. Oh wow. Ini langit-langit favoritku di sini. Lihat deh. Kamu tentu saja bisa bilang begitu. Semua kayu ukiran ini.
Detailnya luar biasa. Saya suka karena ini kayu, bukan plester ukiran. Ya, Saya pikir kayu yang diukir itu jauh lebih indah daripada plester yang diukir, apalagi untuk rumah ini. maksudku di Portugal kamu jarang melihat plester. Di sini kita punya meja kerja lain, lagi-lagi furnitur khas Portugis. Tapi lemari di belakangnya itu wajah diukir, keindahan di tiap sudut. Oh, bola-bola di bawah itu. Itu lemari yang indah. Saya suka itu. Dan kemudian juga ada beberapa bola yang diletakkan di atas sini dan bola-bola yang dicat. Dan di sini kita punya bangku khas Portugis dengan sandaran duduk yang terbagi. Benar-benar benda khas negara ini. Oh, itu juga sangat elegan. Saya ingin semua perabot di sini ingin menunjukkan cara kerjanya. Penopangnya keluar, lalu itu bisa bertumpu di sana. Ada juga satu di sini, meja sekretaris yang indah. Saya suka bentuk pintu-pintunya di sana dan terkadang ada bagian unik yang tersembunyi di yang satu ini. Ini membutuhkan seorang pengrajin sejati untuk membuat sesuatu seperti ini. Beberapa foto-foto yang sangat tua. Keanehan ruangan ini adalah di sisinya terdapat kamar tidur. Oh ya, Ini ruangan sangat kecil. Kamu pikir ini untuk anak-anak? kemungkinan besar tempat tidurnya juga sangat kecil. Di sini kita punya satu lagi meja makan dan gambar yang indah di sana. Oh, ini kamar tidur yang sedikit lebih besar. Ke sisi ini. Eh? Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka memotong sebagian dinding. Aku tidak tahu. Mungkin mereka mencari sesuatu. Mungkin ada brankas di balik sana. Ya, mungkin tempat tidur yang indah. Ya, itu luar biasa kan? Bordirannya keren banget. Tapi selebihnya sangat polos. Sangat Sangat polos. tempat yang luar biasa. Semua yang kami tunjukkan sejauh ini ada di lantai pertama, tapi tentu saja ada lantai kedua juga. Tapi karena rumah ini memiliki langit-langit yang sangat tinggi, hampir tidak mungkin untuk memiliki lantai atas yang layak. Menjauh dari dinding, ada laba-laba besar di sana. Wah, kepalaku nyaris kena dia. Leslie. Oke. Ya, ini beberapa kamar tidur. Itu juga dipakai di masa-masa akhir untuk penyimpanan, seperti yang kamu lihat. Banyak koran dan sekali lagi surat-surat tergeletak di sini. Lihat gambar ini bukan foto. Ini gambar atau foto. Oh, hah? Menurutku itu lebih mirip gambar, mungkin sudah diedit. Ya, benar sekali. Ya, tapi memang kelihatannya bagus banget. Dan di sini ada semua foto yang masih ditinggalkan keluarga, anak laki-laki, anak perempuan, semua orang yang dulu pernah tinggal di tempat ini. Kisah mereka tertulis di dinding-dinding di sini. Oh, foto keluarga yang bagus. Juga ada seorang pastor di sana. Oh, Oke? Di sini ada satu kamar tidur lagi. Tidak banyak yang bisa dilihat. Di sini ada kamar tidur lain. Kemungkinan besar milik anak.
sangat kosong. Ya, Seperti sudah lama bagian atas ini tidak dipakai. tahu nggak? Sudah waktunya kita tidur. Ya, Kita sudah di sini sekarang, kurasa ya. Kita sudah menjelajah sekitar 1 jam. Sekarang waktunya foto lalu keluar dari sini. Saya senang kita sudah ke sini, meski agak berisiko. Dan untuk risiko itu, jelas layak untuk diberi like. Tulis pendapat tentang tempat ini di komentar dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah bersama saya. sama-sama senang melakukannya. Bangun malam dan sampai jumpa minggu depan di video berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa kunjungi brosofthecay.com. Aku sayang kalian.